Ya. Saya mau tanya, yang pertama, tadi Ibu di awal persidangan mengatakan sebagai saksi mandat, ya, di Awabutu. Iya. Betul ya? Betul. Tentu Ibu sebagai saksi mandat ditunjuk oleh tim dari nomor 1. Iya. Begitu ya? Iya. Ibu ditunjuk sebagai saksi mandat. Iya, saksi mandat, Pak. Ya, sebentar Bu ya. Untuk di TPS mana? Tadi tempat kampung itu hanya Kampung, satu Pak, TPS. bukan TPS. Ini kampung. Oh, iya, Kampung Awabutu. Kampung Awabutu. Iya. Ya, baik. Ibu mendapat surat sebagai saksi mandat. Iya, memang dari tadi saya sudah bilang iya, Pak, saksi mandat saya. Siapa yang tanda tangan surat untuk saksi mandat tersebut? Ketua tim pemenangan. Ketua tim pemenangan Iya. atau koordinator saksi Ketua tim pemenangan dari pusat. dari pusat? Kalau Ibu masih ingat siapa ketua tim pemenangan tersebut? Ah, Bapak ini jangan tanya macam-macam, yang inti-inti saja. Iyalah. Tidak tahu. Tidak. Saya mau ke begini. Bangka. Tidak tahu, Pak. Saudara, Tidak tahu. saya kira Kok cukup cari-cari pertanyaan kesalahan tidak. saya Ya. dari hal-hal kecil. Begini yang mulia. Iya, tidak terlalu relevan dengan Itu ini. tidak relevan, Pak. Baik, Yang relevan saja. baik, baik. Saya Yang lanjutkan kita yang mau mulia. cari ini suara-suaranya, apa cari saya punya salah di saksi mandat, Pak? Baik. Iya, Iya. cukup. Ya. Saya lanjutkan satu yang mulia. Satu lagi, Saudara satu. saksi, Ya. Satu lagi. ya, Apa? saksi tetap ya. Apakah saudara saksi melaporkan, ya, melaporkan kepada orang yang menunjuk Ibu sebagai saksi mandat? Iya, pasti. Sebentar, tentang situasi atau tentang tidak adanya pemilu di Awabutu tersebut. Kalau kami tidak lapor, tidak mungkin ada di sini, Pak. Ya? Dia lapor. Karena kami lapor, jadi kami ada di sini sebagai saksi. Ya sebentar. Terima kasih. Ya sebentar Bu, sebentar. Ya, Ibu melaporkan, ya, melaporkan ke yang menunjuk di pusat. Iya, Bapak bilang dia yang di pusat, toh, jadi iya lanjut. Di pusat atau ke mana? Dilaporkan. Iya, tadi dengan Saya di pusat. kira begini. Untuk saksi ini cukup lah. Ya. Cukup, yang silakan, Pak. Cukup. Tolong dong. Baik, yang mulia, baik. Ya, untuk saksi dari Papua udah Izin selesai. yang mulia dari pemohon 1 yang mulia. Dari pemohon 1. Pemohon udah cukup lah, udah dikasih tadi lemparin ke tidak ada. Baik, Katanya baik. saya tidak mutar-mutar lagi, nanti ada lagi nanti tambahan dari Baik, pemohon, terima ada kasih. lagi Cukup, tambahan yang pihak terkait. Ya, cukup lah ya. Baik, kita lanjut. Pemohon ini kita lanjut ke Jakarta dulu atau gimana? Ini ada juga saksi dari Jakarta. Ini putarannya gimana? Kami harapkan dari Nias. Di ruang ICU. Dilampirkan oleh Panwas Nia Selatan, sehingga mereka tidak menindaklanjutin rekomendasinya. Ya, jadi menurut KPU tidak dilaksanakan rekomendasi itu karena kurang bukti. Iya, begitu yang mulia. Pada saat itu apakah ada juga Panwas yang ada di situ? Ada yang mulia. Apa responnya? Ya, Panwas tetap pada rekomendasinya. Begini yang mulia, rekomendasi itu keluar disebabkan karena partisipasi pemilih yang 100% bahkan lebih di beberapa TPS tersebut, yang ketika ditemukan ada orang-orang yang meninggal mencoblos juga yang mulia. Ya. Iya, dan ada yang pindah domisili dan ada yang namanya double juga ikut mencoblos juga yang mulia. Ya. Pada saat itu kesimpulannya apa akhirnya? Antara Panwas dengan KPU ada Tetap- beda pendapat. Iya, betul yang mulia. Akhirnya kesimpulannya? Tetap melanjutkan di KPU pusat yang mulia. Oh, dilanjutkan. Iya. Jadi rekapitulasi jalan. Jalan terus yang mulia. Nah, dari pasangan nomor 2 apa juga ada mengajukan keberatan? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Berapa perolehan
suara nomor 1 untuk seluruh di Nias? 26.000 26.035 035 yang mulia. Nomor 2 berapa? Sebentar yang mulia, saya coba lihat. Ya, untuk pasangan nomor 1 26.064 atau 26.064. Kemudian pasangan nomor 2 171401 yang mulia. 11401. 401. Sampai terakhir selesai rekapitulasi secara tanda tangan formulir Tidak. rekapitulasi Tidak yang mulia. Tapi tanda tangan di DC2. DC2 yang mulia. Ya, surat keberatannya. Apalagi yang mau disampaikan? Ya, ini kita kan sudah bawa juga beberapa rekomendasi itu yang mulia sebagai nanti penegasan bahwasanya telah terjadi pelanggaran itu dan Panwas sendiri telah melampirkan tentang ada surat kematian dari kepala desa. Maaf saya tidak membawanya. Kemudian ada saksi-saksi juga nanti dari Nia Selatan memperkuat argumentasi kita terkait pelanggaran yang ada di Nia Selatan yang mulia. Ya, cukup dulu ya kalau begitu. Kecamatannya itu 27, kemudian TPS 278 TPS. Jadi 27 rekomendasi oleh Panwas kan? Iya yang mulia. Ya. Kemudian tidak satu pun yang dilaksanakan oleh KPU. Iya, yang mulia. Dengan alasan kurang bukti. Iya yang mulia. Oke lah, cukup jelas. Cukup dulu ya. Selanjutnya Munaman Halawa. Ya, alamat tempat tinggal di mana? Di Desa Orahili Huruna, Kecamatan Onohajuba, Kabupaten Nia Selatan. Ya. Saudara apa saksi di apa? Di PPK ya? Saya saksi di PPK. PPK Onohazumba ya? Betul. Tanggal berapa rekapitulasi di PPK itu? Tanggal 11 Juli 2014. 11 Juli ya. Sana ada saksi nomor 2 juga saat itu? Ada. Panwascam ada? Ada. Ada. Semua ketua-ketua PPS ada? Ada semua. Berapa PPS di sana? 23. 23 PPS. TPS. PPS apa TPS? TPS. 23 TPS? Iya. PPS-nya berapa? Itu 10 desa. 10 desa. 10 Berarti desa. 10 PPS ya. 10 desa ya, 23 TPS. Berapa DPT di sana? Tahu? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Berapa tahu. perolehan suara nomor 1? Kalau keseluruhan kecamatan, Iya. mohon maaf sebentar Ada. ini. Ya, coba dicari dulu, saya tanya yang lain dulu. Ya. Pada saat rekapitulasi itu ada hal yang luar biasa, hal yang penting, atau ada ada saudara mengajukan keberatan? Kalau di tingkat PPK yang mulia tidak ada permasalahan. Tidak ada Tidak permasalahan. ada permasalahan. Lalu apa hal yang mau disampaikan? Selain saya jadi sebagai saksi di tingkat PPK, saya juga koordinator saksi di salah satu caleg. Dan temuan saya di lapangan, khususnya di desa Sisarahili Oyo, di situ terdapat pemilihnya 100%. Desa apa namanya? Sisarahili Oyo. Sisarahili Oyo. Lipoyo ya. Ya. Ini 1 TPS. 3 TPS yang. 3 TPS. Ya, terus apa yang ditemukan di situ? Saya temukan di TPS 1. Di situ perolehan suara urut 1 yaitu 2. Ya. Perolehan suara dari urut 2
Nomor urut 2 113. Ya. Kertas rusak 1. Ya. Ya, jadi terdapat DPT-nya berapa? Gimana? DPT-nya berapa di situ? DPT-nya 116. 116. Betul. Jadi seluruhnya memilih ya? Seluruhnya memilih. Dan di Terus? situ terdapat saya karena itu kampung saya. Di situ ada 18 orang yang sudah merantau ke pulau seberang daripada kampung itu. 18 orang. Dan di TPS 1 itu ada yang sudah meninggal. Ya. Nah, pertanyaan saya di situ yang mulia, kenapa bisa mayat-mayat itu bisa memilih? Jangan bertanya ke sini. Ya. Justru hakim mau Ya, tanya maaf, kepada ya. saudara. Nah. Saya tanya saja lah begini. Iya. Ada nggak saudara lapor ke Panwas? Saya dapat ini penelitian ini kembali yang mulia setelah rekap itu. Tapi terhadap adanya pemilih 100% tadi yang sebagian meninggal, sebagian sudah merantau, saudara lapor tidak ke Panwas, saudara sendiri? Tidak yang mulia. Tidak. Terus apalagi yang lain? Terus di TPS 2. Di TPS 2 yang mulia DPT-nya 224. Dan perolehan suara di urut 1, 2. Ya. Urut 2 berapa? 2. Urut 2? Urut 2, 3. 3. Iya. Jadi urut 1, 2. Urut 2, 3. Yang benar. Oh ya, mohon maaf yang mulia. Nomor urut 1 perolehnya itu 3. Ya. Nomor 2 221. 221. Betul. Ya, 100% juga. 100% ya. Masalahnya apa? Dan di situ juga termasuk ada yang meninggal. Ada yang meninggal. Ya. Saudara lapor ke Panwas atau tidak? Tidak. Tidak. Lapor ke apa? Ke ketua tim tingkat kabupaten. Saya tidak bisa melapor karena sudah selesai itu penyelenggaranya sudah pada bubar. Dan ini saya temukan pun dari hari setelah hari H pemilihan. Ya. Ya, apalagi? Saya rasa itu cukup. Oke, cukup ya. Ada bertanya, cukup. Satoniha 2H. Ya. Iya yang mulia. Ya. Alamat tempat tinggal di mana? Desa Bawalahusa, Kecamatan Bajina, Kabupaten Selatan. Ya, selatan ya. Saudara sebagai apa pada saat Pilpres? Anggota KPPS yang mulia. Anggota KPPS. Iya yang mulia. Majelis, kami keberatan dengan saksi dari KPPS tersebut majelis, karena bagian dari penyelenggara pemilu majelis. Ya. Dicatat keberatannya ya. Catat keberatannya. Saudara mau terus memberikan keterangan apa tidak? Atau mundur? Karena saudara bisa diberhentikan kalau memberikan keterangan. Mau memberikan keterangan yang mulia. Mau memberikan keterangan. Ya, dia mau memberikan keterangan ya. Okelah. Apa yang mau disampaikan? Yang mau saya sampaikan yang mulia, ini tentang kejadian di TPS yang saya berada, dan hingga TPS berapa? TPS 3 Desa Bawalahusa. Bawolausa. Saudara bertugas pada saat itu? Bertugas yang mulia. Bertugas. Anggota KPS yang lain berapa orang? Semuanya? 6 orang yang mulia. 6 orang. 7 orang dengan sama saya Pak. Oh, 7 Yang mulia. orang dengan saudara. Berapa DPT-nya di situ? 99 yang mulia. 99 DPT-nya. Betul, Yang ya. menggunakan hak pilih berapa? 42
orang yang mulia. 42. Suara sahnya berapa? 101 yang mulia. Ah, itu benar. Yang menggunakan hak pilih 42, suara saya 101. Atau terbalik? DPT-nya 99 yang mulia, ditambah dengan surat suara tambahan 2, jadi 101 yang mulia. Oh, itu namanya surat suara. Kertas Betul, suara 101. Sekarang pertanyaan saya, yang menggunakan hak pilih, yang datang ke TPS itu loh, yang milih itu, berapa orang? Yang datang di TPS yang memilih yang mulia hanya 42 orang. 42 orang. Betul yang mulia. Dari 42 orang yang memilih itu, berapa suara sahnya? 101 yang mulia. Coba saya tanya yang lain. Perolehan suara nomor 1 berapa? Perolehan suara nomor urut 1 hanya 32 yang mulia. 32. Nomor urut 2? 68 yang mulia. 68. 101. 100. Berarti yang memilihnya 100 orang. 101 yang mulia. Satu dari mana yang satunya? Satu suara yang tidak sah. Suara tidak sah ya. Ya. Jadi 100 ya. Perolehan suara sah. Betul yang mulia. Kenapa bisa 100? Karena 99 orang DPT-nya. Ada yang memilih dari yang dari luar TPS. Jadi begini yang mulia, anggota KPPS mencoblos sendiri sisa surat suara untuk pasangan nomor urut 2 yang mulia. Sekarang saudara sendiri coblos berapa orang? Ada 6 lembar yang mulia. Saudara 6 lembar. Iya yang mulia. Yang lain dibagi-bagi. Betul yang mulia. Ya udahlah. Jadi masing-masing dibagi pada anggota KPS nih masing-masing nih. Daripada ada kertas suara sisa habisin aja. Jadi ini kesepakatan bersama yang mulia. Iya. Iyalah. Saya kira cukup lah ya. Ya, terima kasih yang mulia. Ya, makasih. Bismarck Elman Duha. Ya. Alamat tempat tinggal di mana? Jalan Pasir Putih, Kelurahan Pasar Tulu Dalam, Kabupaten Nia Selatan yang mulia. Nia Selatan ya. Saudara sebagai apa ini pada saat Pilpres ini? Di saat Pilpres saya sebagai pemantau pemilu independen dari kaum mahasiswa yang mulia. Pemantau terdaftar di KPU? Yang mulia. Terdaftar di KPU, resmi? Yang kemarin pada saat di legislatif kita sudah mendaftar tapi kita sudah ditolak. Kita ditolak oleh dari KPU sendiri yang mulia. Ya, ditolak oleh KPU ya. Jadi termohon, kami keberatan bila diajukan sebagai saksi karena menurut peraturan nomor 4 tahun 2014 yang bertindak sebagai saksi adalah saksi dari peserta pemilu, yang kedua saksi dari pemantau pemilu yang bersertifikat. Sementara tapi bisa juga saksi dari yang lain, siapapun boleh memberikan keterangan asal mengungkapkan fakta, boleh di sini ya. Ya lanjut ya. Tapi keberatan dicatat ya. Apa yang saudara memantau di mana pada saat itu? Di Kelurahan Pasar Telu Dalam, Kecamatan Telu Dalam yang mulia. Ya. Apa yang saudara lihat? Yang saya temukan yang ada nama ganda dan nama yang sudah meninggal tapi ganda itu tetap dimasukkan dalam rekapitulasi di TPS dan maupun PPK dan sampai tingkat KPU yang mulia. Saudara lihat di TPS berapa itu? TPS 10 yang mulia. TPS 10 ya. Pasar Telu Dalam. Pasar Telu Dalam. Ya, ada yang meninggal tapi masuk juga dalam perolehan suara ya. Iya yang mulia. Terus yang lain? Yang itu ketepatan yang di dalam yang meninggal itu adalah orang tua saya sendiri, ya. Almarhum atas nama Miram Jadua. Namanya ada sebanyak 4 di dalam DPT tersebut. Dan orang tua saya, ibu saya, ada 4 namanya di dalam. Dan abang saya ada 6. Dan kakak saya ada 6. Dan saya sendiri ada 6 juga yang mulia. Ya. Dan saya menggunakan hak pilih saya pada saat pemilu Pilpres itu menggunakan KTP. Karena saya tidak mendapatkan surat panggilan, surat C6 dari penyelenggara yang mulia.
saja. Ada hal lain? Dan saya sempat bertanya juga kepada KPU, hanya untuk mempertanyakan, tidak membawa dalam unsur dalam kelembagaan, tapi kepribadian. Yang saya pertanyakan, kenapa bisa yang ditetapkan nama yang ditetapkan hasil rekapitulasi di tingkat KPPS, sedangkan orang yang meninggal tetap masih bisa ditetapkan, dan KPU juga menyatakan bahwa kalau misalnya keberatan silakan saja ke MK. Makanya di situ saya langsung menyerahkan dan saya melapor kepada Panwas atas keberatan yang saya terima dan saya dengar dari pendapat dari Komisioner Kabupaten Selatan Ketua. Jadi saudara melapor ke Panwas? Sudah, Yang Mulia. Oke, cukup ya. Terima kasih, Mulia. Terima kasih. Sudah selesai untuk Sumatera Utara ya? Hanya ini saja. Ada pertanyaan untuk saksi dari Sumatera Utara untuk pemohon? Nanti saja Yang Mulia. Kalau cukup, kami akan bertanya. Cukup, makasih. Termohon, apa cukup? Ada Yang Mulia. Ya, silakan. Terima kasih. Kepada saksi Erwansyah. Ya. Ya, terima kasih. Saksi tadi menjelaskan bahwa saksi adalah saksi mandat di tingkat provinsi ya. Iya. Saksi tadi mengajukan keberatan terkait dengan rekomendasi yang tidak dilaksanakan oleh KPU ya. Iya. Ada 27 rekomendasi 27, ya. iya. Oke. Yang saya tanyakan apakah rekomendasi itu dikeluarkan oleh Panwas itu secara serentak 27? Iya, tanggal 14 Juli. Tanggal 14 Juli. Apa pada waktu itu sudah ada rekap kabupaten? Sudah. Rekap kabupaten tanggal berapa? Belum. Rekap kabupaten belum. Rekap kabupaten belum? Belum. Tanggal berapa rekap kabupaten? Tanggal 16. 16. Ya. Dari seluruh rekomendasi itu, tadi saudara menjelaskan ada diantaranya ada yang ada apa namanya DPT 100% ya. Iya. Itu antara lain. Selain itu apa saja alasan rekomendasi itu? Ya hanya pengguna pil itu hanya 100% dan lebih gitu, dan bahkan lebih. Gitu. Itu semua di 27 iya. tempat itu ya? Iya. Itu atas dasar laporan siapa? Ya kalau pemberitahuan ke kita ketika direkap provinsi itu di atas dasar informasi pengaduan dari PPL pada tingkat TPS. Dari PPL? Iya. Apakah dari tim saudara mengajukan keberatan ke Panwas atau ke PPL? Sepengetahuan saya tidak. Tidak. Sepengetahuan saya. Tidak, tapi tadi dari si Bismarck ya yang telah memberi keterangan bahwasanya dia juga mengadu. Ya. Jadi bukan dari tim saudara ya. Baik. Ketika tingkat rekap kabupaten, apakah ini dibahas juga dari saksi saudara? Tidak. Dari saksi saudara tidak mengajukan keberatan ya? Baru setelah di tingkat provinsi. Iya. Tadi saudara menjelaskan di tingkat provinsi mengajukan keberatannya. Iya. Apa pada waktu rekap di tingkat provinsi itu dari Panwas hadir juga? Iya, hadir. Bawaslu hadir ya. Apa sikap Bawaslu ketika itu? Tetap pada sikapnya merekomendasikan. Tadi sudah tadi. Iya, tetap rekomendasikan. Dia tetap rekomendasikan untuk apa, tapi KPU tidak mau. Baik. Jangan diulangi kalau sudah. Ya, terima kasih. Adalah pelanggaran berat. Pak Allah, bikin malu. Ya, oke. Baik Pak, terkait dengan Jadi dengar semua Pak Allah, Bang Buyung marah bilang. Pengacara senior Adnan Buyung Nasution menyentil sebuah media yang secara terbuka memberi ruang ke publik kepada Ketua DPD Partai Gerindra M. Taufik untuk mengancam Ketua KPU Husni Kamil Manik. Menurut Adnan, seharusnya media ini tidak ikut memprovokasi dengan memberi kesempatan kepada pihak tertentu mengumbar ancaman penculikan, karena tindakan ini adalah pelanggaran berat. Adnan menilai media tersebut bisa ikut diperkarakan. Saya lihat sendiri, saya dengar sendiri. Jam 6 kira-kira jam 6:10, 15 lah.
Dia mengatakan akan mengambil tindakan kalau perlu penculikan kepada ketua KPU. Itu kan satu tindakan yang melanggar hukum. Kenapa melanggar hukum? Di pasal 211 orang bersiapa mengancam saja udah 4 tahun. Apalagi ngancam menculik. Itu pasal 328 mengancam 12 tahun. Saya kecewa betul pers Indonesia seperti ini. Komisioner KPU Arief Budiman menyatakan semula pihaknya tak mau menanggapi ancaman ini. Namun setelah sejumlah media membesarkan kasus ini, 7 komisioner KPU akhirnya sepakat membawa kasus tersebut ke ranah hukum. Awalnya kami menganggap itu biasalah sebagai ungkapan, ya siapapun bolehlah mengungkapkan gitu. Tapi ternyata kan dalam beberapa media itu diulang-ulang gitu kan. Ternyata statement itu bukan hanya di luar, tapi juga dinyatakan dengan sadar gitu ya. Dan kami menilai wah ini bisa serius gitu ya. Lalu kami melakukan rapat dan semua bersepakat kalau begitu silakan saja pihak kepolisian menyikapi ini. 11 Agustus kemarin Ketua KPU Husni Kamil Manik dan 6 komisioner lainnya menyambangi Bares Krim Polri. Tujuannya melaporkan Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta terkait ancaman penculikan terhadap Ketua KPU Husni Kamil Manik. Husni Kamil melaporkan Muhammad Taufik dengan pasal 336 terkait ancaman kekerasan di muka umum. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Untuk DPTB secara keseluruhan adalah 10473. 10473. DPKTB? DPKTB sebesar 85196. 85196. Iya yang mulia. Suara sah untuk tingkat provinsi? Suara sah untuk tingkat provinsi 3028, maaf 4251 883. Suara tidak sah? Suara tidak sah 732. Saudara punya jumlah total pengguna hak pilih? Jumlah total pengguna hak pilih 4274 615. Baik. Saudara sebagai saksi di rekapitulasi tingkat provinsi, kejadian apa yang terjadi ketika rekapitulasi? Baik, yang mulia, yang saya jelaskan bahwasanya karena data DPKTB itu tidak diberikan dari awal. Tadi saudara sudah jelaskan baik, itu. Saudara saya cuma yang lain. Selain itu apa? Selain itu, saya mencatat di DC2 ada 3 poin. Baik. Ada 3 poin. Poin pertama tadi yang saya sudah jelaskan terkait dengan penggunaan DPKTB. Ya. Yang kedua ialah kalau ini dianggap sebagai suatu keseriusan, saya menganggap dalam catatan khusus. Ini dalam proses rekapitulasi berjalan. Ketua Bawaslu Pusat datang masuk ke ruangan pada hari kedua yang tanggal 9 Juli yang berlangsung sekitar jam 9 pagi dan oleh pimpinan atau rapat pleno memberikan kesempatan untuk memberikan semacam arahan, dan dalam satu poin arahan itu yang menurut kami merupakan catatan khusus yang kami muat dalam DC2 oleh karena disampaikan bahwa hendaknya janganlah membawa persoalan-persoalan ini, selesaikanlah persoalan ini di tingkat provinsi, jangan sampai sampai persoalan ini sampai ke tingkat atau dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Persoalan apa yang disarankan untuk diselesaikan pada tingkat secara khusus yang mulia, beliau tidak menyampaikan, tetapi dalam rangka hari pertama keberatan kami ada PKTB, dan saya yakin
persoalan-persoalan itu sudah disampaikan pula oleh Panwas Bawaslu Provinsi yang hadir dalam rekap itu mengenai kejadian hari pertama. Jadi itulah yang disampaikan. Kalau ini dianggap sebagai keseriusan dalam bentuk intervensi proses rekapitulasi, itulah yang membuat saya beralasan untuk memasukkan dalam poin ketiga DC2 rekapitulasi provinsi. Baik, apakah saran dari Ketua Bawaslu Republik Indonesia itu dilaksanakan? Saudara kan tadi mengatakan bahwa ada 3 poin yang menjadi poin keberatan saudara, dan Ketua Bawaslu RI memberikan nasihat atau saran agar persoalan itu jangan sampai ke pusat, cukup diselesaikan di provinsi. Ya. Pertanyaannya, apakah saran itu dilaksanakan dalam arti apa yang saudara persoalkan itu diselesaikan di provinsi? Baik, yang mulia, saya dapat menjelaskan sebagai berikut bahwa dijawab singkat saja. Ya, ditindaklanjuti oleh Panwaslu untuk segera keberatan kami, yaitu permintaan data DPKTB itu dimunculkan dalam tahap ini mumpung masih dalam proses rekapitulasi. Tetapi sampai akhir pleno hari kedua itu tidak juga dimunculkan, tetapi kami hanya mendapat alasan di hari pertama bahwa akan disusulkan karena masih ada di daerah. Baik, pertanyaannya sampai selesai rekapitulasi, apakah data yang saudara minta itu saudara peroleh atau tidak? Sampai hari ini kami tidak peroleh. Baik, cukup jelas. Masih ada yang saudara akan jelaskan? Yang saya akan jelaskan berikutnya ialah, saya cuma mempertanyakan kemudian setelah itu, bahwa alasan tidak memberikan itu karena masih ada di daerah, kemudian ada dalam kota yang merupakan satu dokumen negara yang tidak bisa digugat. Tapi pertanyaan saya ialah, kenapa pada tanggal 23 atau setidak-tidaknya masih bulan Juli itu dilakukan pembukaan kotak suara oleh KPU Provinsi dengan menghadirkan seluruh komisioner kabupaten kota. Sementara alasan yang kami terima itu dokumen negara yang tidak bisa di... Baik, ini. Apakah saudara mendapat informasi alasan apa KPU membuka kotak itu? Baik, yang saya dapat informasi bahwa alasan KPU membuka itu dalam rangka mengumpulkan atau menyiapkan bukti tertulis terkait dengan permohonan PHPU di MK ini. Baik, saudara, sudah dijawab singkat saja. Saudara pernah mendengarkan surat edaran KPU Pusat untuk membuka kotak? Saya pernah dengar. Apakah pembukaan kotak dalam rangka melaksanakan surat edaran yang dimaksud? Iya, tetapi boleh saya lanjut menjelaskan? Silakan. Pembukaan kotak itu dalam rangka melaksanakan surat edaran itu. Dan oleh karena itu kami menyampaikan protes kami, dan itu dicatat oleh media lokal dan cetak dan elektronik di sana, tetapi dijawab oleh penyelenggara bahwa ini terkait dengan surat edaran itu. Baik, apakah ketika dilakukan pembukaan kotak oleh KPU Provinsi, saksi dari kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden itu ikut menyaksikan? Kalau pembukaan kotak, kalau saya sebagai saksi provinsi tidak dihadirkan. Kalau untuk saksi nomor 2 saya tidak tahu apakah dia hadir atau tidak. Tapi untuk saya sendiri saya tidak hadir. Saudara tidak dihadirkan atau saudara saja yang tidak dihadirkan atau ada tim lain yang hadir? Saya tidak hadir. Dan apakah saudara mengetahui bahwa sama sekali atau ada undangan untuk tim pemenangan pasangan calon nomor 1? Baik majelis, yang saya ketahui tidak ada undangan kepada kami untuk hadir dalam atau melihat atau menyaksikan pembukaan kotak itu. Baik, cukup jelas. Masih ada yang saudara akan jelaskan? Cukup majelis yang mulia. Cukup. Baik, terima kasih. Terima kasih. Saksi. Izin yang mulia. Silakan yang mulia. Saudara saksi Ahmad. Iya majelis yang mulia. Di dalam dalil permohonan pemohon ada dalil yang kesimpulannya begini: KPU tidak dapat menjalankan tupoksinya sesuai dengan peraturan perundangan. Menurut saksi, kenapa di Sulawesi Selatan kok dikatakan KPU tidak dapat menjalankan tupoksinya sesuai peraturan perundangan? Baik majelis yang mulia, dapat saya jelaskan bahwa sebelum saya tambahi dulu. Kemudian dalil yang kedua,
KPU dengan sengaja memihak mencoba untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Kita tahu di Provinsi Sulawesi Selatan betul ada 23 kabupaten kota. 24 kabupaten. Oh, 24. Ya, di sini datanya 23. Yang benar 24. Yang mana yang benar? Kabupaten kota. Prof. Haswanto 20. Hah? 24. Ini yang kejadian terjadi di 23. Tapi kasus yang diutarakan hanya Makassar dan Goa. Tapi kesimpulannya sampai kepada KPU tidak dapat menjalankan tupoksinya dan berusaha untuk memenangkan salah satu calon. Kalau menurut saksi, dalil ini dikuatkan, menurut saksi apa saja yang terjadi? Baik, Majelis yang Mulia. Tupoksi dimaksud dalam rangka sebagaimana hak saksi, salah satunya adalah memperoleh form data DPKTB tersebut. Itu diatur dalam PP 19 mulai dari pasal 5, 6, 11 dan 29. Itu terjadi di 519 TPS? Seluruh TPS kami sampai hari ini tidak punya data tentang siapa mereka, 85.169 pengguna DPKTB itu, siapa mereka, di mana tempat tinggal mereka, dan berapa siapa jumlahnya? 85.169. 85.169. Iya, baik. Terus yang paling banyak di antara 23 kabupaten kota itu di mana? Di Makassar? Yang paling banyak terbesar di Makassar 40.000 lebih, kemudian yang kedua di Kabupaten Goa 11.000 lebih. 40.896 dan 11.037 ya di dua itu. Kalau dari tadi yang Anda katakan seluruh Sulawesi Selatan berapa yang menggunakan DPKTB? DPKTB seluruh Sulawesi Selatan 85.000. 85, yang 40 di kota Makassar dan yang 11.000 di Goa ya? Ya. Itu hanya menyangkut DPKTB. Kemudian yang lain apa? Saya hanya concern di soal DPKTB itu yang Majelis yang Mulia, karena dari awal data itu yang kami minta, karena kami akan melakukan pencermatan by name by address terhadap pengguna hak pilih berdasarkan DPKTB itu. Siapa mereka, apakah betul mereka menggunakan sesuai dengan TPS yang ada dalam KTP, itu yang kami tidak ketahui karena memang datanya untuk kami pemohon, tidak ada. Saudara menghadirkan saksi untuk Sulawesi Selatan berapa orang? 2 orang? Orang yang mulia. Oh, 2 orang. Jadi 2 orang itu, yang satu mencermati DKTB, yang satu tadi mengatakan bahwa pada awal TPS tidak ada sumpah, kemudian yang satu lagi apa ini? Boleh di coblos itu ya? Kalau boleh yang mulia. Ya. Yang pertama kami ingin menunjukkan dalam skala kecil itu seperti apa yang terjadi. Oh, begitu. Kemudian yang sehingga kedua, ada kesimpulan yang general ya, sampai kepada kesimpulan itu ya? Iya betul yang mulia. Ada yang lain lagi, saudara saksi? Cukup yang Mulia. Selain DKTB tadi? Hanya itu yang saya concern. Baik, terima kasih. Terima kasih yang Mulia. Baik, terima kasih saudara saksi. Saksi berikut. Yang berikut. Saksi dari Sulawesi Tenggara, ya. Majelis yang mulia. Sulawesi Tenggara, Hardi. Iya. Baik. Alamat tinggal saudara? Di Jalan Balai Kota 2 nomor 67 Kota Kendari. Baik. Ketika Pilpres saudara sebagai apa? Saya sebagai saksi di tingkat provinsi. Saksi di tingkat provinsi. Iya. Apa yang saudara akan jelaskan? Iya, terima kasih yang mulia. Saya ingin menyampaikan bahwa salah satu temuan kami adalah adanya pengguna DPKTB yang menurut kami itu berlebihan. Salah satunya di Kabupaten Kolaka Utara, di Kecamatan Lasusua, Kelurahan Lasusua, di mana di sana ada pengguna KTP sebanyak
Maaf mulia, saya harus buka dulu data. Sebentar, saudara. Jumlah DPT di Sulawesi Tenggara itu berapa? Biar lebih terstruktur. Berapa jumlah DPT secara keseluruhan untuk Provinsi Sulawesi Tenggara? Jumlah DPT Sulawesi Tenggara 1798732. 1798732. Baik, itu DPT. Iya, Sulawesi Tenggara. Kemudian DPTB berapa? DPTB sebanyak 3296. 3296. DPKTB? DPKTB sebanyak 23382. 23382. Iya. Baik. Nah, apa masalah dengan DPKTB tadi? Seperti yang saudara katakan di Lasua-Sua. Iya, di Lasua-Sua. Ya, di Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, di TPS 7 itu ada pengguna DPKTB sebanyak 78 dari jumlah DPT yang menggunakan hak pilihnya 238. Jadi, berapa DPT di TPS 7 Lasua-Sua itu? DPT-nya 471. 471 DPT. DPT? Iya. DPKTB? DPKTB 78. DPKTB 78. Iya. Nah, Anda menganggap bahwa terlalu banyak gitu? Iya, terlalu banyak karena jumlah yang menggunakan hak pilihnya 238. Jadi ini hampir seperempat dari yang pengguna hak pilih menggunakan KTP. Apakah, tapi saudara kan saksi di provinsi? Iya. Ini berarti saudara mendapat laporan? Iya, mendapat laporan. Laporan dari saksi pada tingkat kecamatan? Iya. Saudara tidak menyaksikan sendiri kan? Tidak. Datanya saudara sudah pelajari? Sudah. Sudah. Baik. Apakah di dalam data itu ada pemilih DPKTB yang menggunakan KTP tidak sesuai dengan alamat di mana TPS itu berada? Kalau itu saya tidak tahu yang. Tidak tahu. Tidak tahu. Baik. Jadi apa yang menjadi persoalan menurut saudara di situ? Hanya karena terlalu banyak tadi? Iya, terlalu banyak. Hampir seperempat dari jumlah pemilih pengguna KTP. Menggunakan Jadi KTP. secara logika. Tidak usah pakai logika, saudara saksi fakta saja ya. Saksi tidak diminta untuk berlogika. Ada lagi yang lain saudara akan jelaskan? Kemudian yang berikutnya di Kabupaten Bombana ada beberapa kecamatan dan beberapa itu berapa? Harus jelas. Angkanya harus jelas. Iya. Yang saya pegang datanya ada 3 kecamatan yang melakukan rekapitulasi sebelum jadwal rekapitulasi. Kecamatan apa saja itu? Ya, ini Kecamatan Mata Oleo, Latarijaya, Poliang Barat. Baik. Rekapitulasinya dilakukan jam berapa? Rekapitulasinya dilakukan di tingkat PPK-nya dilakukan pada tanggal 16. Tanggal 16. Baik. Saudara punya data perolehan suara masing-masing pasangan calon pada 3 kecamatan dimaksud? Saya tidak pegang datanya. Tidak pegang datanya. Saudara hanya diberikan informasi oleh saksi saudara bahwa di 3 kecamatan itu rekapitulasi dilakukan tidak sesuai dengan jadwal. Iya. Jadwal yang sebenarnya kapan? Kalau yang tadi yang saya tidak sempat sebutkan di PPS itu dilakukan rekapitulasi pada hari H tanggal 9. Oke. Iya. Terus? Oh, mohon maaf, tadi bukan tanggal 16, tanggal 10 di tingkat kecamatannya. Tanggal 10 dilakukan rekapitulasi pada tingkat kecamatan? Iya, jadi di tingkat saudara menganggap itu belum waktunya? Iya. Waktu yang sebenarnya tanggal berapa? Tanggal 13. Tanggal 13. Iya. Apakah saudara juga mendapat laporan dari saksi saudara bahwa
terhadap kejadian tersebut saksi pasangan nomor 1 itu sudah melakukan keberatan? Menurut laporan yang kami terima, itu melakukan keberatan tapi hanya secara lisan. Setelah mendapat penjelasan dari pihak pelaksana rekapitulasi, mereka tidak melanjutkan dengan baik. Jadi keberatan secara lisan saja pada saat dilakukan rekapitulasi. Dan setelah ada penjelasan, mereka tidak melanjutkan lagi keberatan itu. Iya. Menurut informasi yang saya dengar bahwa lebih cepat lebih baik katanya. Baik, lebih cepat lebih baik ya. Masih ada yang saudara akan jelaskan? Kemudian yang ketiga, ini yang terakhir yang mulia. Ya. Ini juga merupakan laporan dari saksi kami di tingkat kabupaten, yakni Kabupaten Buton, di mana di sana ada proses pembukaan kotak suara juga. Ini saya mohon maaf, saya bisa bacakan. Untuk mengenai itu DPKTB. Rekomendasinya hanya pada rapat pleno, tidak tertulis bahwa untuk mencermati kembali soal DPKTB itu. Ada itu? Ada. Untuk tingkat provinsi atau tingkat kabupaten? Tingkat kabupaten. Di KPU kabupaten? Ya. Diminta kepada KPU untuk melakukan pencermatan kembali? Iya. Bahkan pada saat itu Manado sempat dipending, karena Manado yang tampil pertama, KPU Manado. Karena masalah ini kami pertanyakan. Dan bukan hanya pasangan nomor 1 yang mempertanyakan, pasangan nomor 2 juga itu mempertanyakan DPKTB ini. Dan sehingga Manado dipending karena Panwas Manado juga mempertanyakan. Kemudian jadi tanggapan KPU Manado? Tanggapannya sangat normatif ya, karena kita ibu kota provinsi banyak. Sama berarti dengan tingkat provinsi. Ya. Sudah, hal yang lain apa? Kita hanya fokus di DPKTB. Hanya itu saja? Ya. Baik, cukuplah ya. Terima kasih. Baik, Mas. Saudara saksi, saya mau tanya ini, mumpung teringat Pileg kemarin. Penyelenggaraan Pilpres itu komisioner KPU Kota Manado sudah diisi 3 yang baru itu ya? Baru diisi. Sudah diisi. Sudah ya. Jadi KPU Kota Manado komisionernya sudah komisioner yang baru diisi karena 3 orang sudah diberhentikan oleh, betul ya? Waktunya memang sangat dekat dengan Pilpres. Baik, terima kasih. Terima kasih. Cukup ya. Siapa lagi? Provinsi mana lagi? Pemohon. Ini dari mana ini? Dari Kalimantan Tengah, Kota Waringin Barat, yang mulia. Kalimantan Tengah, Kabupaten Kota Waringin Barat. Sebentar. Ahmad Wardoko. Iya, yang mulia. Ya. Alamat tempat tinggal di mana? Desa Pandusun Jaya, RT 15 RW 03, Kecamatan Pangalan Lada, Kabupaten Kota Waringin Barat. Ya, saudara sebagai apa pada saat Pilpres? Pada saat Pilpres saya sebagai ketua koordinator saksi tingkat kecamatan, yang mulia. Kecamatan apa? Kecamatan Pangalan Lada. Pangkalan Nada ya? Iya. Berapa desa di sana itu? Di sana ada 11 desa, yang mulia. 11 desa, TPS-nya berapa? Sebentar, yang mulia. Kebetulan saya tidak membawa datanya, karena yang bawa data. Ya, yang saya ingin sampaikan bukan masalah itu, yang mulia, terkait dengan DPKTB, yang mulia. Ya. Berapa DPT-nya? Tahu DPT di Kecamatan Pangkalan Lada itu? Di DPT Kecamatan Pangkalan Lada 24.424, yang mulia. 424. Iya. DPTB-nya berapa? DPTB-nya 9, yang mulia. 9 berapa? 9, DPTB 9. Hanya 9 saja? Iya. DPKTB-nya? DPKTB-nya 647 untuk tingkat kecamatan, yang mulia. 647. Iya. Suara yang menggunakan hak pilih berapa? Ada datanya? Ada, yang mulia. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih 17.000.
DPT 17.000 jumlah pemilih. Coba ini nggak kelihatan yang mana nih, yang menggunakan hak pilih nggak kelihatan ya. Ini ada. Sebentar mulia, karena tulisannya kecil-kecil kurang ini. Ada kacamata nggak di situ? Pakai kacamatanya. Kalau nggak lihat jangan sok muda berkacamata. Jumlah hak pilihnya, pengguna hak pilih. Itu ada itu laki perempuan, jumlahnya aja berapa? Ya sudah. Ya, belum ketemu kolomnya yang ya. Ya, saya tanya yang lain saja dulu. Ya. Pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan, saudara hadir ya? Tidak yang mulia, karena kapasitas saya bukan saksi yang mulia, koordinator saksi tingkat kecamatan. Koordinator saksi, jadi bergerak di luar ini? Iya, bergerak di luar. Makanya saya kalau ditanya itu kurang memahami juga, tapi adalah kalau sekedar data yang itu ada yang mulia. Semua desa ada saksinya? Ada yang mulia. Terus dengan jumlah di PKTB 647 itu, saudara melapor ke Panwas? Ini bukan kapasitas saya, karena saya bukan saksi yang mulia. Sekarang apa yang saudara mau jelaskan? Ini yang ingin saya sampaikan di sini, dengan DPKTB untuk tingkat kecamatan 647 dan khususnya di Desa Pandu Senjaya yang mulia. Desa apa? Desa Pandu Senjaya. Pandu Senjaya ya. Ibu kota kecamatan. Berdasarkan laporan dari relawan kami di Desa Pandu Senjaya ditemukan pengguna DKPTB 517. Ya. Dan di situ pengguna yang memakai surat keterangan domisili 94 yang menggunakan surat keterangan domisili. Iya. Dan di situ akhirnya dari laporan relawan kami, saya konfirmasi ke ketua PPS Desa Pandu Senjaya dan benar saya temukan ada 94 surat keterangan domisili dan hanya satu yang ditandatangani oleh kepala desa yang mulia. Yang selainnya ditandatangani stafnya kepala desa. Ya. Dan sebagian yang ditandatangani oleh kader dari partai PDI dan kader dari partai PKB yang kebetulan juga sebagai staf desa tersebut yang mulia. Terhadap data ini, terhadap masalah itu saudara lapor tidak ke Panwas? Ini bukan kapasitas saya yang mulia, karena saya bukan saksi ya. Ya saudara kan koordinator situ. Koordinator, dan ini penemuan ini setelah penghitungan di KPUD yang mulia. Oh, setelah penghitungan. Setelah penghitungan di KPUD, dan ini karena penghitungan di KPUD Kota Barat tanggal 16, dan ini laporan ini kami temukan tanggal 19 dan tanggal 20 kami realisasikan untuk konfirmasi mencari data ini. Sebentar, saya tanya. Ya. Jadi sebelum pemungutan suara tidak ada yang persoalkan ini? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Setelah penghitungan di KPUD, kelihatan banyak DPKTB-nya, saudara diminta untuk mencari begitu? Kalau kami bukan masalah DPKTB-nya yang mulia. Ini di sini ada penyelewengan kewenangan. Bukan. Penandatanganan di luar kepala desa yang mulia. Kan urusan DPKTB dari tadi mau menerangkan urusan DPKTB. Bukan itu. Terkait dengan itu yang mulia. Jadi yang fokus saya ini tentang dikeluarkannya surat keterangan domisili. Sebentar. Ya. Kalau ada saudara menganggap penyelewengan, laporkah tidak ke Panwas? Kan begitu prosesnya, atau ke Gakumdu? Ini setelah penghitungan di KPUD yang saya dapat informasi dan saya telusuri, saya minta saya konfirmasi ke ketua PPS dan ternyata benar ada, gitu yang mulia. Oke. Cukup lah ya, cukup dulu. Ya. Ada hal lain? Atau hanya itu? Hanya itu aja yang mulia. Hanya itu, baik, cukup. Ya, ini saya juga membawa bukti yang mulia, mohon maaf. Di sini saya membawa ini fotokopi 94 surat keterangan domisili yang mulia. Ya, yang ditandatangani di luar selain kepala desa. Kasihkan ke kuasa hukumnya ya. Ya, sudah ada. Terima kasih yang mulia. Ya. Terima kasih. Selanjutnya Kalimantan Selatan. Abdul Haudah. Ya. Ya. Alamat tempat tinggal di mana?
Saya tinggal di Desa Sungai Danau, RT 15, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Ya. Saudara sebagai apa waktu pemilu presiden? Kebetulan saya sebagai tim koalisi Merah Putih. Tim koalisi Merah Putih dari partai apa? Dari Partai PAN. Dari PAN ya. Ya. Apa yang mau diterangkan? Tapi tim koalisi di kecamatan, Pak. Ya? Yang mulia di kecamatan. Ya. Apa yang mau disampaikan? Yang saya mau sampaikan bahwa pada tanggal 8 tanggal 8 Juli, ya, saya dan teman-teman menemukan tumpukan paket berupa sembako dan di dalamnya ada kaos pasangan nomor 2. Tanggal 8. Tanggal 8 malam. Di mana itu? Di tempatnya di kantor Kecamatan Satui. Kantor kecamatan. Ya. Kantor Kecamatan Satui. Saudara sendiri yang menemukan? Iya, dan teman-teman. Dan kebetulan waktu itu sebelum kejadian sampai ke Panwas, saya videokan. Betul ada videonya. Sebagai tim sukses sudah lapor? Sudah saya lapor ke Panwaslu dan ada bukti laporannya. Ya, setelah melapor ada kelanjutannya? Ya itu dia. Katanya dari Panwaslu tunggu 3 hari. Setelah 3 hari kami ke sana lagi, suruh melapor lagi untuk pendalaman. Untuk pendalaman pelaporan. Diminta keterangan atau memberikan laporan baru? Gimana, Yang Mulia? Saudara diminta keterangan di sana? Iya, diminta keterangan. Diminta keterangan. Sampai sekarang yang saudara tahu perkembangannya? Nggak ada. Sampai di mana? Nggak ada. Tidak ada. Ya, terus yang lain apa? Yang lain perlu saya sampaikan bahwa tumpukan paket tadi itu berasal dari Pemkab Kabupaten Tanah Bumbu. Dari? Untuk dibagi-bagikan kepada ketua-ketua RT. Dari Pemkab Tanah Bumbu. Tanah Bumbu. Tahunya itu dari Pemkab Tanah Bumbu? Ada fotonya Bupati Tanah Bumbu. Yang menyerahkan? Bukan fotonya, foto di paketnya. Oh, foto di paketnya itu. Ya, itu belum tentu juga dari Bupati Tanah Bumbu. Bisa orang lain memasang foto di situ kan? Jadi mungkin saya mau gambaran sedikit. Kebetulan saya pernah juga jadi RT. Itu sebenarnya paket lebaran itu hampir tiap tahun diberikan. Menjelang lebaran diberikan dari KPK Tanah Bumbu. Nah untuk tahun ini pas masa-masa tenang baru diberikan, awal-awal puasa lah. Gitu. Oh ini paket lebaran ini? Paket lebaran. Oh paket lebaran. Isinya sembako dalamnya. Paket lebaran dikasih jauh-jauh hari sebelum lebaran? Iya awal puasa. Ya awal puasa. Sudah dari Bupati yang dulu. Setiap tahun begitu? Setiap tahun. Kami sampaikan, kami akan siapkan itu. Kapan saudara sampaikan itu? Nah, kami akan sampaikan itu waktu itu, tanggal 22 itu. Makanya kami minta waktu. Ini bukti yang kita sampaikan ke MK ini kan begitu banyak. Ini yang kita lakukan verifikasi. Tanggal 22 selesai rekap nasional. Tanggal 22 yang mulia. Tanggal 22. Pada saat tanggal 22 saudara belum juga memberikan data itu. Betul yang mulia. Terus respon dari Bawaslu apa terhadap komplain saudara itu? Bawaslu waktu itu hanya mempertanyakan kenapa ini tidak dipersoalkan dari tingkat bawah. Okay. Saya katakan seperti tadi. Oke. Terus dari analisis seluruh C1 yang saudara punya seluruh Indonesia, apakah ada yang berkaitan dengan masalah perbedaan perolehan suara? Gimana yang mulia? Apakah ada mengenai perolehan suara? Ini tidak terkait perolehan suara ya? Tidak terkait perolehan. Jadi tidak mengenai perolehan suara. Tidak terkait perolehan suara. Oke. Hanya masalah kita hanya mempersoalkan prosedur dan proses dalam pelaksanaan pemilu itu. Oke. Ya, sudah bisa dimengerti. Terus apa lagi persoalan lain? Yang pakai HP keluar dulu. Ini mengganggu konsentrasi. Apa lagi? Ya, yang ingin saya sampaikan kemudian yang mulia, bahwa dari sekian data yang kami temukan dengan potensi DP, dan satu lagi, itu saya temukan ada 2.152 TPS, termasuk Papua, di 14 provinsi, itu suara pasangan kami, Prabowo Hatta, itu 0. Berapa banyak di Papua yang 0? Di Papua itu hampir 2.000-an ketua. 2.000-an.
Ya. Selain itu yang banyak di mana? Itu ada di Kalimantan Barat, ada 70 TPS. Kemudian ada di Nias. Sumatera Utara 63. Ya, Sumatera Yang selebihnya ada 87 seperti itu. Dan itu Ya. sudah masuk dalam sudah masuk di sana. kuasa hukum ya. Oke. Terus pada saat rekap di tingkat nasional sudah persoalkan juga itu? Kami persoalkan. Untuk suara nol ini belum. Tidak ya. Belum. Karena datanya baru kita bisa potret di akhir proses rekapitulasi itu yang mulia. Oke, baik. Apalagi yang mau disampaikan? Nah, dalam proses rekapitulasi ini, kami waktu itu berharap ini bisa diselesaikan oleh KPU dengan masa waktu yang tersedia oleh undang-undang. Jadi kalau ini kita lakukan, karena waktu itu KPU masih punya kewenangan untuk meng-cross-check seluruh data yang ingin kami ajukan. Kalau waktu itu diberi kesempatan. Karena waktu itu kita tidak diberi kesempatan dan setiap protes kita di tiap provinsi, kan proses rekapitulasi di KPU pusat itu, DC1 dibahas, kemudian kita tanggapi. DC1 dibahas, kita tanggapi. Setiap kali kita melakukan mengajukan keberatan terhadap data-data yang kita miliki ini, itu dilanjutkan. Jadi semua provinsi kita keberatan. Yang akhirnya pada tanggal 22 Juli, pasangan kami, tanggal 22 Juli siang itu, menarik kami dari proses rekapitulasi di KPU. Narik dari proses. Betul. Oke. Itu yang yang paling dipersoalkan saat itu ya. Iya, itu salah satunya. Di samping masalah-masalah di provinsi yang sudah diungkap oleh teman-teman yang mulia. Oke, cukup ya? Atau masih ada hal lain? Itu dulu yang mulia. Oke, baik, makasih. Pemohon, ada pertanyaan? Oh, masih ada dari hakim dulu. Satu lagi yang mulia. Dari hakim dulu. Oh, masih ada satu saksi lagi? Satu lagi yang mulia. Oh, nasional. Satu lagi. Siapa? Oke, Asis Subekti ya. Ya, silakan maju ke depan. Ya. Alamat tempat tinggal di mana, Pak Asis Subekti? Makasih yang mulia. Jalan Dalang nomor 109 RT 12 RW 5 Kelurahan Munjul, Cipayung, Jakarta Timur 13850. Payung. Apakah saudara juga sebagai saksi pasangan nomor 1 di tingkat KPU ya? Betul yang mulia. Dari awal sampai akhir juga ikut? Ada hari yang saya sakit, ya. Hari terakhir. Apakah keterangan yang disampaikan oleh saksi Yanuar Arif Wibowo benar? Sepenuhnya benar. Benar. Bahkan untuk beberapa provinsi, misalkan di Jawa Tengah. Ya, ada nih itu dulu. Jadi semuanya benar ya? Sepenuhnya benar. Ya, benar. Ada hal lain yang mau disampaikan? Tadi rekan saya menyampaikan tentang data. Jadi kami mengikuti rekapitulasi itu sejak tanggal 17 yang mulia. Ya. Itu rekapitulasi suara luar negeri. Tanggal 17, 18 tidak selesai dan kemudian dilanjutkan tanggal 19. Jadwal yang dilakukan oleh KPU dalam PKPU nomor 4 tahun 2014 tentang tahapan program dan jadwal rekapitulasi itu harusnya selesai tanggal 18, tapi kemudian harus diselesaikan tanggal 19. Untuk yang luar negeri. Ya. Ya. Nah, kemudian tanggal 20 dilanjutkan untuk yang dalam negeri. Pada tanggal 19 kami tim Capres-Cawapres melalui surat kuasa menunjuk tim pembela Merah Putih untuk menyampaikan surat ke KPU tentang permohonan penundaan rekapitulasi. Karena sesuai dengan keyakinan bahwa masih banyak persoalan yang harus diselesaikan. Tetapi kemudian kami menerima jawaban tidak disetujui. Patut yang mulia ketahui, kami juga sebagai liaison officer, petugas petugas penghubung tim Prabowo Hatta di KPU. Kemudian yang kedua, saya juga sebagai deputi debat dan pidato tim Kamnas Prabowo Hatta. Yang mulia, kami membangun hubungan itu baik sekali dengan KPU, terutama persoalan-persoalan Pilpres. Ada satu kasus yang kami selesaikan dengan cara musyawarah dan KPU bersedia merubah PKPU-nya, yaitu tentang tata cara debat. KPU telah merubah tata cara debat itu
dari PKPU 16 dirubah menjadi PKPU 27, mohon maaf. Nah, pada waktu itu kami berharap persoalan-persoalan itu bisa selesai dengan constraint waktu yang tersedia untuk rekapitulasi. Sehingga kami memohon betul kepada KPU, udahlah kita rubah aja itu bareng-bareng, kumpulin. Karena kita pileg saja 1 bulan menghitung itu. Pilpres cuma 3 hari. Tetapi tidak dikabulkan, Yang Mulia. Tanggal berapa saudara minta kepada KPU untuk melakukan pengunduran jadwal? Tanggal 19, Yang Mulia, kami menyampaikan surat itu. Tanggal 19 ya? Iya. Jadi pada saat setelah selesai rekap untuk luar negeri? Pada saat rekap luar negeri masih berlangsung. Masih berlangsung. Nah, terus saudara sampaikan secara tertulis? Sampaikan secara tertulis dan dijawab pada saat itu juga. Dijawab secara tertulis? Dijawab secara tertulis. Tertulis. Alasan dari KPU apa? Soal PKPU. Maksudnya? Sudah ditetapkan dalam PKPU. Sudah ditetapkan dalam PKPU. Iya. Jadi KPU tidak ingin mengubah PKPU-nya. Betul. Oke. Apakah hal ini juga permintaan penundaan ini disampaikan juga oleh saudara kepada Bawaslu? Atau saudara apakah ada komplain kepada saudara kepada Bawaslu mengenai permintaan penundaan ini? Saya tidak ingat, Yang Mulia. Tidak ingat. Oke. Terus? Ada tembusannya, Yang Mulia, ke Badan Pengawas Pemilu. Ada tembusannya. Apakah sepanjang pengetahuan saudara ada komentar, ada tanggapan dari Bawaslu? Tidak ada, setahu saya, Yang Mulia. Tidak ada. Jadi saudara hanya mendapatkan surat penolakan dari KPU. Terus ada hal lain? Apa lagi? Ada, Yang Mulia. Terkait kejadian-kejadian rekapitulasi suara baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Ya. Dan menurut saya, mohon maaf. Jangan pakai menurut saya. Jadi faktanya saja saudara ungkap. Nanti kita. KPU tidak pernah melakukan rapat internal komisioner menurut berita acara di sini untuk menanggapi. Ya. Tentang walkout-nya saksi tim pasangan Prabowo Hatta. Setelah saudara walk out kan, apakah tahu saudara ada rapat atau tidak rapat di situ? Saya tidak. Ya, kan bisa saja kan. Menurut berita acara ini, Yang Mulia. Iya. Iya, dia berita acara itu. Ya. Artinya tidak bisa dipastikan apakah ada rapat atau tidak rapat. Nanti kita dengar dari KPU-nya. Atau saksi yang lain apa ada rapat atau tidak rapat untuk menuliskan dalam berita acara itu. Tapi saudara setelah yang pasti itu setelah saudara keluar walk out dari acara rekapitulasi. Kebetulan yang hari terakhir saya berhalangan karena sakit, Yang Mulia. Oh, saudara berhalangan. Oke, tidak apa-apa. Terus yang lain? Yang terakhir, saya menemukan bahwa KPU sengaja meniadakan keberadaan pasangan calon nomor 1 di rekapitulasi tersebut. Karena ketika saya menonton TV, jadi udah jangan simpulkan langsung sengaja. Ini saya ada beberapa kali ingatkan, jangan langsung ke pendapat. Kenyataannya saja apa? Kenyataan kami melihat di rekaman televisi itu bahwa posisi saksi untuk pasangan Prabowo Hatta itu tidak ada. Tidak ada di kolom saksi. Jadi sudah ditempati oleh pengunjung yang lain. Karena sudah walkout kan? Tapi tidak apa-apa. Tapi kalau saudara tidak hadir di situ, saudara ada di rumah hanya melihat melalui televisi. Ya, gitu kan? Ya, ya. Cukuplah kalau begitu. Ya. Terima kasih, Mulia. Baik, makasih. Kita sholat selesai. Silakan. Ya, silakan Yang Mulia Pak Arief. Terima kasih Yang Mulia Ketua. Ini mumpung berhadapan dengan saksi nasional, saya menjadi ingat jawaban pihak terkait. Tadi dikatakan bahwa baik saksi Pak Yanuar maupun Pak Aziz itu melakukan walkout. Kemudian jawaban pihak terkait mengatakan tidak mempunyai legal standing. Ini penting untuk mengkaji apakah punya legal standing atau tidak.
Ya, karena yang pertama kita akan menentukan legal standingnya punya atau tidak pemohon ini. Saya tanya, pada waktu walkout itu menyerahkan surat dari pasangan nomor 1 atau hanya lisan mengatakan keluar seperti yang dianukan di mass media? Menyerahkan yang mulia. Ada surat? Ada suratnya. Nah, mohon izin saya bacakan, karena nggak terlalu banyak. Tidak usah dibacakan, nanti disertakan sebagai bukti saja. Kami serahkan yang mulia. Iya, ya, nanti karena waktunya, saya kira, silahkan kalau nggak panjang dibacakan. Sedikit. Oh, silahkan dibaca kalau begitu. Saya bacakan nomor 07/01/1/Capres/1/2014 Jakarta 22 Juli 2014. Hal penarikan diri dari proses rekapitulasi suara hasil pemilu presiden 2014. Kepada yang terhormat Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta, dengan hormat, oleh karena protes-protes kami, terutama menyangkut rekomendasi Bawaslu di beberapa daerah tentang penyelenggaraan PSU, pemungutan suara ulang, maka dengan ini kami menolak apapun yang akan diputuskan oleh KPU dengan menarik diri dari proses penetapan rekapitulasi suara hasil pemilu presiden 2014. Kami berharap ada penyelesaian yang adil. Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Hormat kami, calon Presiden Republik Indonesia 2014-2019, nomor urut 1, Haji Prabowo Subianto, ditandatangani. Baik, terima kasih. Kalau begitu nanti disertakan sebagai bukti ya. Nanti akan kita Sudah kaji. yang mulia. Sudah ya. Baik, terima kasih Ketua. Pak Patrialis, ada? Cukup? Ya, Pak Anwar dulu, silakan. Yang mulia Pak Anwar. Ya, terima kasih yang mulia Pak Ketua. Untuk saksi Pak Yanuar dan Pak Aji Subekti, kebetulan keterangannya hampir sama. Saya hanya menyoroti apa yang disampaikan oleh Pak Aziz yang terakhir tadi, dan ini bisa dijawab oleh kedua saksi mengenai alasan KPU untuk menolak keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi dari pasangan calon nomor 1 terkait dengan penundaan rekap yang menurut KPU itu sudah ditetapkan dalam PKPU. Betul. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari sudut perundang-undangannya ya, artinya selain dari PKPU tadi, itu masih ada waktu kira-kira berapa hari itu? 30 hari sejak pemilu diselenggarakan yang mulia. Dihitung dari waktu? Dihitung dari tanggal 9 Juli. Enggak, maksudnya kan keberatannya tanggal berapa tuh? Oh, keberatannya kita memajukan tanggal 19 yang mulia. Juli. Berarti masih ada sisa waktu berapa? Masih ada sisa waktu sekitar 11 hari lagi. Sampai tanggal 9 Agustus. Oh, iya. Sama begitu juga ya Pak Aziz ya. Betul. Jawabannya begitu. Kemudian untuk KPU, saya ya menyambung ya, pertanyaan dari atau pernyataan dari yang mulia Pak Arief tadi terkait dengan legal standing. Sebenarnya proses pilpres ya, itu pentahapannya itu dimulai kapan dan berakhir kapan? Terima kasih. Tanya kepada prinsipal. Prinsipalnya itu. Ya baik yang mulia, tahapan pemilu presiden wakil presiden dimulai sejak penetapan hasil pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD. Sampai dengan pelantikan pemilu presiden wakil presiden terpilih. Ya. Jawaban. Ya, terima kasih. Saya sebentar Ketua. Pak Ali,
Iya, saya juga sedikit Pak Ketua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Yang Mulia Ketua. Kepada Pak Aziz Subekti, saya punya pertanyaan. Saudara saksi, tadi dikatakan bahwa di Provinsi Jawa Tengah ada 4 kasus pidana pemilu. Iya. Betul Yang Mulia. Ya betul. Menurut keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Anda kan yang mengatakan tadi, saya tanya lagi. Mungkin Anda tahu, mungkin saudara saksi tahu perkara-perkara pidana apa saja itu, yang 4 itu. Saya hafal 2. Ya, yaitu. Yang pertama soal pencoblosan perusakan kartu suara di Kabupaten Sragen. Di salah satu desa Kabupaten Sragen. Ya. Oleh penyelenggara. Ya. Kemudian yang kedua soal menyangkut kasus Wakil Bupati Purbalingga. Kenapa? Wakil Bupati Purbalingga. Wakil Bupati Purbalingga. Yang 2 tidak tahu ya? Tidak tahu. Oh, tidak tahu. Apakah terhadap keempatnya ini Anda tahu barangkali sudah diputus oleh pengadilan atau bagaimana? Tidak tahu Yang Mulia. Oh, tidak tahu. Ya cukup. Ya, silakan. Yang Mulia Pak Patrialis. Iya. Saya juga mau konfirmasi ke KPU ya. Tadi kedua saksi di tingkat nasional mengatakan sesuai dengan peraturan pada undang-undangan itu kan waktunya 30 hari. Sementara KPU menetapkan 22 Juli itu adalah 14 hari. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa dipakai waktu 14 hari, kenapa tidak maksimal 30 hari? Itu satu. Yang kedua, seperti saksi Aziz Subekti mengatakan tadi bahwa kebiasaan mereka di KPU dalam melakukan rekapitulasi secara nasional di dalam pemilihan legislatif, untuk setiap provinsi itu tetap diberikan form keberatan untuk masing-masing provinsi. Menurut saudara Aziz Subekti ini tidak diberikan. 2 hal itu saja mau dikonfirmasi, silakan. Ya, silakan KPU Prinsipal. Bisa dijawab secara lisan? Sebelum dijawab Pak Masih Ketua. ada. Ya. Melanjutkan Pak Patrialis supaya penjelasannya bisa lebih jelas. Tadi dikatakan oleh Yang Mulia pertanyaannya, dalam rangka Pilpres itu ada waktu 30 hari. Tapi kemudian KPU menentukan melalui peraturan KPU hanya 14 hari untuk penghitungan setelah pencoblosan. Apakah penentuan ini sudah dikomunikasikan, peraturan KPU ini sudah dikomunikasikan kepada pihak-pihak dan sudah pihak-pihak mendapat persetujuan dari pihak-pihak? Karena kalau tidak, ini kan sebetulnya bisa dipermasalahkan oleh pihak-pihak, supaya jawabannya lebih jelas. Terima kasih. Ya, silakan. Baik Yang Mulia, yang pertama berkaitan dengan penetapan jadwal waktu penyelenggaraan pemilu presiden wakil presiden. Ada mekanisme yang kami tempuh di dalam menyusun dan menetapkan peraturan KPU. Yang sebetulnya konvensi ini sudah kami lakukan sejak penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, DPRD. Bahwa rancangan peraturan KPU itu selalu kami lakukan konsultasi publik kepada calon peserta pemilu dan juga pemangku kepentingan lainnya. Setelah kami melampaui tahapan ini, barulah kami menyampaikan usulan kepada DPR dan pemerintah untuk dijadwalkan konsultasi. Nah, di dalam proses konsultasi publik itu, khususnya pertemuan kami dengan calon peserta pemilu yang waktu itu dihadiri oleh partai politik peserta pemilu tahun 2014, itu tidak ada catatan yang terkait dengan sequence waktu yang kami susun. Dan kemudian kami lanjutkan konsultasi dengan DPR dan pemerintah.
Demikian juga di dalam forum konsultasi DPR dan pemerintah tidak ada catatan terkait dengan penetapan jadwal waktu rekapitulasi dan penetapan hasil pemilu secara nasional. Nah, berdasarkan hasil konsultasi ini kemudian kami menetapkan peraturan KPU, selanjutnya kami sampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk diundangkan. Demikian majelis. Kemudian yang kedua, saya mau pastikan dulu. ya, Rancangan penetapan tanggal 22 Juli, jadwal 22 Juli itu untuk penetapan perolehan suara itu sudah disampaikan kepada tim pasangan calon, kepada pasangan calon ya. waktu kami menyusun rancangan peraturan KPU itu belum ada pasangan calon. Jadi belum ada ya. Yang kami undang adalah peserta pemilu tahun 2014. Itu pada bulan kapan itu dibuat rancangan itu? Kira-kira? Pada bulan Desember yang pada bulan Desember. Ya, tahun 2000. Setelah itu disampaikan kepada pemerintah dan DPR dan dikonsultasikan ke DPR. Dikonsultasikan ke DPR kira-kira pada bulan berapa itu? Pada bulan yang sama yang mulia. Desember. Ya. Ya. Pada bulan Desember, setelah itu dituangkan dalam PKPU. Setelah itu kami tetapkan dan kemudian kami sampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk diundangkan. Baik. Masih ada sedikit. Ya, terima kasih. Jadi tanya kepada prinsipal, kapan peraturan KPU itu menetapkan bahwa pelaksanaan rekapitulasi itu 14 hari sesudah itu? Tanggal penetapannya, ya, karena memang kalau kita melihat di dalam pasal 158 undang-undangnya dikatakan KPU menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilu presiden dan wakil presiden dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh pasangan calon dan Bawaslu. Ayat 2-nya menyatakan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan paling lama 30 hari sejak hari pemungutan suara. Paling lama memang. Nah, tetapi kemudian konsultasi yang dilakukan itu sampai penetapan peraturannya itu kapan? Penetapannya, tanggalnya? Kami menetapkan peraturan KPU tanggal 3 Maret. Tanggal 3 Maret tahun 2014. 2014. Oke, terima kasih. Sambung sedikit. Apakah perubahan PKPU juga selama ini yang berlaku untuk penyelenggaraan berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu juga dikonsultasikan dengan DPR dan dengan para pihak peserta pemilu? Perubahan peraturan KPU di dalam pengalaman kami mengelola tahapan, ada yang sempat kami konsultasikan dan ada yang hanya sifatnya dikoordinasikan. Artinya ada yang sempat dilakukan pembahasan di dalam forum rapat Komisi 2 DPR RI dan hadir pemerintah di sana. Tetapi ada juga karena waktunya bersamaan dengan reses Komisi 2, akhirnya hanya dilakukan komunikasi dengan para pimpinan Komisi 2. Dengan pimpinan. Ya. Nah, pada saat kasus ini, ketika pemohon ini menyampaikan permintaan penundaan penetapan, apakah juga ada konsultasi kepada peserta yang lain dan juga kepada pemerintah atau DPR? Kami tidak melakukan konsultasi yang mulia. Konsultasi itu kami lakukan apabila memang KPU telah menempuh kebijakan untuk melakukan perubahan. Okay. Kami susun draftnya dan kemudian kami konsultasikan. Baik. Demikian yang mulia. Ya, baik, terima kasih. Ya, pertanyaan selanjutnya belum. Yang dari Pak Patrialis. Ya, baik. Jadi dalam ingatan saya, pelaksanaan rekapitulasi di tingkat nasional itu sebagaimana disampaikan oleh saksi Bapak Aziz dan juga Pak Yanwar, dilakukan pembahasan untuk setiap provinsi. Setelah pembahasan setiap provinsi itu selesai, apabila pasangan calon baik nomor 1 atau nomor 2 itu menyampaikan keberatan, pihak sekretariat itu menyampaikan formulir DD2. Nah, sejauh yang kami ikuti laporan dari tim sekretariat, itu tidak pernah diisi formulir DD2 itu, Yang Mulia, sampai dengan pasangan calon nomor urut 1 walk out dari ruang